Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang membangun sistem di dalam hidupnya, menata sedemikian rupa agar aman dan nyaman. Tata wicara dan tata lakunya dibuat sedemikian rupa sehingga ia mengalami hidup damai dan sejahtera. Untuk itulah banyak pribadi dan institusi yang menawarkan jaminan untuk hidup, termasuk masa depan, masa tua, termasuk saat mati siapa yang akan mengurus dan membiayainya. Bahkan peti dan kuburan pun sudah dibeli sebelum mati, walaupun tak mati-mati. Tanpa adanya jaminan semacam itu, beberapa orang mengalami senewan, hidup gelisah dan tak karuan. Di balik semua itu ada usaha dan harapan akan perlindungan diri. Kita patut bersyukur karena gereja mengimani adanya malaikat pelindung yang disebut guardian angel, yang selalu memandang wajah Allah dan dengan sigap mencegah kekuasaan iblis yang mengancam kita. Peringatan wajib para malaikat pelindung mengingatkan kita akan adanya perlindungan Allah. Diminta atau tidak diminta, percaya atau tidak percaya, perlindungan itu diberikan Allah kepada kita. Juga akan panggilan kita untuk menjadi tanda petik malaikat pelindung bagi sesama kita, terutama yang dipercayakan Allah pada kita. Bukan menjadi tanda petik iblis, Lucifer yang menggoda, yang menjatuhkan sesama, terutama yang rentan. Satu ilustrasi, misalnya di tengah jalan ramai, lalu kita mau berbalik arah, ada U-turn, jauh, macet, lalu di situ ada celah, dan di situ ada 3 kelompok orang. Lalu ketika kita berkendaraan, lalu terpikir, lebih baik belok di sini. Tapi ragu-ragu. Nah, dalam keraguan-raguan itu, malaikat pelindung lebih berperan bersuara kepada kita. Tinggal kita mendengarkan siapa. Mungkin di situ ada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama berkata, "Pak, Bu, lewat sini saja, Pak. Bu, di sana macet, jauh. Lebih baik berbalik di sini saja." Iblis, "Enggak apa-apa, enggak ada polisi, lewat saja." Iblis menggoda. Kelompok kedua yang diam saja. Biar aja, dia coba mau lihat kemana. Lihat, kalau dia lewat sini, ditangkap dia nanti di sana. Kelompok kedua. Kelompok ketiga berbicara, "Jangan, Pak, ke sana, biasanya di situ ada rahasia." 3 suara. Itu membayangkan dalam kehidupan batin kita, dalam keputusan selalu ada 3. Yang satu menjatuhkan, yang kedua juga menjeblos, biarkan nanti tahu rasa kapok, biarkan saja. Yang ketiga mencegah, jangan, lebih baik cari jalan yang benar, walaupun susah, walaupun lama, akan selamat. Tinggal mana yang kita dengarkan. Begitu kita belok, ikut suara yang lebih keras. Biasanya suara iblis itu keras kan, wah keras itu ya. Begitu belok, kena. Padahal kita tadi sudah berdoa, Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya, jangan suruh lurus, belok kena juga. Jadi tambah lama. Itulah peran suara malaikat yang selalu berbicara. Dalam bacaan pertama tadi ditegaskan, Tuhan memberikan malaikatnya sebagai pelindung. "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah aku sediakan." Yesus menampilkan salah satu kriteria masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu menjadi seperti anak kecil. Dalam kebudayaan Yahudi, anak kecil adalah anak bawang. Sekedar tambahan bahwa anak kecil diurus oleh wanita yang juga adalah anak bawang dalam masyarakat pada waktu itu. Anak kecil tidak hidup tanpa bantuan orang lain. Maka Allah memberi malaikat pelindung yang setia menjaga dari pengaruh jahat, mengantar pada hidup yang dikehendaki Allah, dan mengarahkan mereka untuk berdoa pada Allah.
Hidup kita sebagai orang beriman seperti anak kecil di hadapan orang tuanya, menyerahkan pada perlindungan dan petunjuk orang tuanya. Anak kecil boleh usul apa saja, boleh minta apa saja, tetapi akhirnya yang menentukan adalah orang tua. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Allah menjaga kita lewat malaikat pelindung, bagaikan menjaga anak kecil. Yesus juga hadir dalam diri anak kecil yang rentan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang kita semua pernah menjadi anak kecil dalam sebuah keluarga. Anak yang paling rentan dan membutuhkan bantuan memanggil kita untuk menjadi malaikat baginya. Jangan harap kita bisa menjadi malaikat bagi sesama kita, bagi orang dewasa, kalau bagi anak kecil yang tak bisa berkutik saja kita tak mampu melindunginya. Maka pada peringatan para malaikat pelindung, kita dipanggil untuk mengambil peran sebagai malaikat bagi sesama. Kita dipanggil mengambil peran malaikat Gabriel yang selalu berperang mengalahkan kekuatan iblis. Berperan sebagai malaikat Rafael yang memberikan jalan yang benar dan memberikan kesembuhan dan perlindungan pada seseorang. Serta menjadi malaikat Gabriel yang memberi harapan di tengah keputusasaan dan kegalauan dengan membawa kabar gembira, melawan kecenderungan untuk memperkeruh situasi dengan hoaks yang menghebohkan. Bagi mereka yang berlaku bagai iblis, tanda petik Lucifer, yang menyesatkan anak-anak kecil, dengan keras Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 6, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi malaikat pelindung satu sama lain, terutama bagi mereka yang rentan, baik secara material, sosial, mental, moral, legal, dan spiritual.